Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Mariam MPD dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perkenalkan, saya di sini akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika Matematika. Statistika Matematika dibebankan SKS sebanyak 3 SKS dan diampu oleh mahasiswa pada semester 4. Adapun mata kuliah prasyarat dari Statistika Matematika adalah mata kuliah Statistika Dasar. Adapun deskripsi mata kuliah Statistika Matematika adalah mata kuliah statistika dimaksudkan untuk memberi kemampuan kepada mahasiswa supaya mampu menyelesaikan soal-soal statistika deskriptif secara teoritis. Materi perkuliahan meliputi teknik membilang, perhitungan peluang, distribusi satu peubah acak, distribusi dua peubah acak, ekspektasi satu peubah acak, ekspektasi dua peubah acak, beberapa distribusi khusus diskrit, beberapa distribusi khusus kontinu, beberapa teknik distribusi fungsi peubah acak, maupun penerapan teknik distribusi peubah acak. Adapun capaian mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami beberapa teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan peluang suatu kejadian. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami macam-macam peubah acak, distribusi peluang, maupun fungsi distribusi. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan ekspektasi dari satu peubah acak. Yang kelima, mahasiswa dapat menentukan varian dari suatu peubah acak, dari satu peubah acak maupun dua peubah acak. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami beberapa distribusi khusus diskrit. Yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami beberapa distribusi khusus kontinu. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami teknik fungsi distribusi, teknik transformasi peubah acak, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami fungsi pembangkit momen, distribusi T maupun distribusi F. Materi dalam perkuliahan Statistika Matematika yang pertama adalah beberapa teknik membilang, kemudian perhitungan peluang, peluang bersyarat, distribusi satu peubah acak, distribusi dua peubah acak, ekspektasi satu peubah acak, ekspektasi dua peubah acak, varian dan kovariansi, beberapa distribusi khusus diskrit, beberapa distribusi khusus kontinu, teknik fungsi distribusi, dan fungsi pembangkit momen. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah saya menggunakan metode diskusi. Selain metode diskusi, saya juga menggunakan strategi pembelajaran Flip Classroom berbantuan aplikasi StatMat. Apa itu Flip Classroom? Flip Classroom adalah pembelajaran terbalik, di mana siswa memahami materi di rumah, kemudian mereka melakukan diskusi dan latihan soal ketika tatap muka dengan dosen. Dan dalam kali ini, dalam mata kuliah ini, saya mengembangkan media pembelajaran berupa aplikasi. Aplikasi ini saya beri nama aplikasi StatMat. Dalam mengembangkan aplikasi StatMat, saya menggunakan 3 software, yaitu Microsoft PowerPoint, iSpring Suite, Website, Epica Builder. Harapannya, dengan aplikasi yang saya kembangkan ini, mahasiswa dapat mengunggah aplikasi yang saya kembangkan di Android mereka. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan selama perkuliahan Statistika Matematika adalah 50% tatap muka di kelas dan 50% tatap muka online via Zoom. Selain menggunakan aplikasi StatMat, kami juga menggunakan aplikasi Zoom untuk mempermudah kami dalam pembelajaran online. Kami juga menggunakan WA Group
untuk penyampaian informasi-informasi terkait perkuliahan. Adapun sistem penilaian di dalam mata kuliah Statistika Matematika adalah meliputi tugas sebanyak 20%, kemudian keaktifan mereka dalam pembelajaran 20%, dan UTS sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah 30%. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah Statistika Matematika. Berikut adalah video pembelajaran Statistika Matematika pada pertemuan yang keempat dengan materi peubah acak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Amin. Ya, kita jumpa lagi di mata kuliah Statistika Matematika di pertemuan yang keempat ya untuk kali ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan itu sangat penting. Oleh karena itu, di dalam pertemuan kali ini kita harus selalu jaga protokol kesehatan. Siap ya? Siap. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan untuk postingnya dipimpin doa. Silakan untuk Mas Ardian. Sebelum mulai perkenalkan, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya Mas Ardian sudah memimpin doanya. Kayaknya ini sudah masuk semuanya ya. Saya memastikan siapa saja yang nggak masuk, saya bersensi dulu ya. Yang pertama Mbak Agustian Wulandari. Hadir, Bu. Hadir, oke. Mas Erdian. Hadir, Bu. Oke, hadir. Mas Revi Adam Muhammad. Hadir, Bu. Oke, ada Mbak Regina. Hadir. Oke, Mbak Mutia. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir di kelas Statistika Matematika ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang matematika atau statistika peluang atau probabilitas. Masih ingat materinya? Insya Allah. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, sudah ada ya di sana ya namanya peubah acak ataupun variabel random. Mesti di telinga teman-teman itu asing nggak? Atau sudah pernah mempelajarinya? Belum pernah. Iya, sejak SD, SMP, SMA, bahkan semester 1 sampai semester 3 kita belum pernah bertemu dengan peubah acak maupun variabel random. Tetapi sebelum ke sana, mari kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai peluang. Apa itu peluang? Siapa ingat? Boleh angkat tangan, boleh berpendapat bebas. Peluang adalah apa ya, Mas? Oh, Mbak Ulan, oke. Mbak Ulan ingat ini. Peluang suatu kejadian A adalah jumlah bobot semua titik ruang sampel yang termasuk A dan nilainya itu selalu bernilai positif. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan Mbak Ulan ya. Jadi peluang itu adalah jumlah bobot setiap titik ruang sampel pada kejadian A, dan peluang itu selalu bernilai positif. Jadi selalu diingat bahwa peluang itu selalu bernilai positif. Ketika kalian menghitung peluang kejadian dan nilainya negatif, berarti kamu harus teliti lagi. Adakah perhitungan yang masih salah ya? Jadi untuk perhitungan peluang kita harus lebih teliti. Itu adalah peluang. Kemudian peluang dari suatu kejadian A atau PA, ada yang mau ingat rumusnya apa? PA sama dengan, oh ini kayaknya sejak kelas SD nih sudah disampaikan ini PA. PA sama dengan NA per NS. Apa itu NA? NA itu kejadian A, kemudian S NS adalah banyaknya ruang sampel. Oke, terima kasih Mbak Regina ya. Benar sekali jawabannya Mbak Regina, kepakai. Oke, jadi topik minggu kali ini kita akan membahas peubah acak atau variabel random. Ya, kemudian apa sih tujuan pembelajaran
kali ini yaitu kalian bisa memahami apa itu variabel random atau pengubah acak. Selain itu, untuk pertemuan kali ini juga akan memahami ada dua jenis dari variabel random atau pengubah acak. Wah, ternyata pengubah acak itu ada dua jenis, apa saja? Nanti kita akan pelajari apa bedanya, nanti kita akan bahas. Oke, ya, dan metode pembelajaran yang akan kita lalui adalah flip classroom. Seperti yang biasa ya, sudah buka aplikasi StartMath belum? Sudah. Iya, jadi Ibu sudah katakan dari pertemuan awal bahwa pembelajaran StartMath itu adalah flip classroom ya, di mana teman-teman di sini mahasiswa mempelajari materi melalui aplikasi di rumah ya. Jadi ketika di kampus, ketika kita tetap muka, baik secara offline di sini maupun secara via Zoom, nanti kita tinggal membahas materi, kemudian latihan soal ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membuka aplikasi StartMath. Siapa yang belum mempelajari aplikasi StartMath untuk perkuliahan hari ini? Sudah semuanya ya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah semuanya, berarti kita bisa lanjutkan ke materinya. Oke, jadi materi kali ini adalah pengubah acak. Untuk merefreshing, silahkan saya beri kesempatan 2 menit untuk membuka lagi materi di aplikasi StartMath. Silahkan. Oke, sudah ya? Ya, sudah 2 menit. Kita belajar materi. Mungkin kalian sudah belajar di rumah apa itu variabel random, apa itu pengubah acak. Mari kita diskusi bersama ya. Untuk materi kali ini adalah pengubah acak. Apa itu pengubah acak? Mari kita diskusikan melalui kasus berikut ini. Oke. Ada Pak Tani memiliki 10 durian. Kemudian ternyata setelah dicek itu ada 3 durian yang busuk. Jika Anton mengambil 3 durian secara acak, jika kita bayangkan ya, ada sebuah durian, kemungkinannya durian itu akan memiliki 2 rasa, ya Mbak? Ya. Oke, yang pertama dia akan memiliki rasa enak, ya, atau yang kedua pilihannya adalah busuk. Jadi ketika beli durian kemungkinannya ada 2, yaitu enak dan busuk. Jika si Anton akan membeli 3 durian, otomatis kemungkinannya apa saja yang akan diperoleh si Anton? Kemungkinannya yang peroleh si Anton yang pertama adalah dia akan mendapatkan enak semua, atau yang lainnya enak busuk. Jadi ruang sampelnya kita data ya. Jika E itu adalah enak, B itu adalah busuk, maka kemungkinan yang akan didapatkan Anton kita bisa data EEE, EED, BEBE, EBB, BEE, BBE, BBE, dan BEE. Kalau kita fokus ke durian yang busuk aja nih, fokus ke durian yang busuk. Ya di sini durian yang busuk. Ya kita data. Busuknya ada berapa ini? 3. Gak ada. EEB 1, EBE 1, EBB 2, BEB 2, BBE 2, BBB 3, BEE 1. Oke, jika kita reka, ternyata kemungkinannya si Anton akan mendapatkan durian busuk sebanyak 0, 1, 2, atau 3. Sampai sini paham ya? Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, di mana di sini adalah durian yang diperoleh Anton, kemudian ini adalah kemungkinan busuk yang diperoleh Anton, kemudian ada dihubungkan oleh sebuah fungsi, yaitu terambilnya durian yang busuk. Dari diagram tadi dapat dilihat bahwa setiap anggota dalam ruang sampel dapat dikaitkan dengan suatu bilangan real oleh suatu fungsi. Fungsi yang demikian dinamakan variabel random. Ya, jadi dari tadi bagannya itu yang BBE, EBB kita kaitkan oleh sebuah fungsi ke dalam bilangan
real. Nah, fungsi yang seperti itu dinamakan variabel random. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa variabel random adalah suatu fungsi yang mengaitkan setiap anggota dari ruang sampel dengan satu bilangan real. Oke, jadi suatu fungsi yang mengaitkan setiap anggota ruang sampel dengan suatu bilangan real. Oke, bisa diikuti ya. Dan perubahannya di sini kita bisa tuliskan dalam huruf besar. X boleh, Y boleh, Z boleh, A boleh, B, C terserah. Ya, jadi X itu adalah anggota, jadi huruf besar itu menyatakan adalah variabel randomnya, kemudian anggotanya dituliskan dalam huruf kecil. Pada kasus yang tadi, variabel randomnya adalah terambilnya durian busuk, kemudian kemungkinannya adalah 0, 1, 2, atau 3. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari peubah acak. Jenis-jenis peubah acak itu ada 2. Yang pertama adalah peubah acak diskrit. Yang kedua adalah peubah acak kontinu. Apa itu peubah acak diskrit? Yaitu suatu titik sampel di dalam ruang sampel, anggotanya dapat dihitung. Contohnya apa? Nah, ruang sampel di mana titik sampelnya itu bisa dihitung. Contohnya adalah pelemparan sebuah dadu. Kalau pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi selain dadu? Uang logam. Ruang sampelnya adalah angka, badak, jember, kemudian kartu bridge. Banyak ya. Oke, jadi anggotanya itu bisa dihitung. Yang kedua adalah peubah acak kontinu, yaitu di mana titik sampel dalam ruang sampel itu anggotanya itu tidak bisa dihitung alias terukur. Contohnya apa? Tinggi badan, suhu, berat badan. Oke, Mbak Wulan tinggi badannya berapa? 156. 156. Mas Erdian tinggi badannya berapa? 173. 173. Mas Revi tinggi badannya berapa? 175. 175. Oke, Mbak Regina berapa? 150. 150. Mbak Mutia berapa? 154. 154. Oke, dari ini adalah diskrit, ini kontinu. Kita bisa bedakan. Kalau misalkan di dalam tinggi badan, misalkan Bu Isna ini memiliki tinggi badan 157,5. Mungkin tidak? Mungkin. Kemudian si Irfan memiliki tinggi badan 174,1. Mungkin tidak? Mungkin. Jadi di setiap titik di dalam garis bilangan ini memiliki nilai. Coba kalau kita bandingkan dengan yang diskrit. Yang diskrit ini adalah tadi pelemparan sebuah dadu ya. Pelemparan sebuah dadu. Kalau misalkan muncul dari 2,45, ada tidak? Tidak. Apalagi yang 6,99. Ada nggak mata dadu 6,99? Tidak ada. Itulah bedanya antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit, nah dia bilangan real, hanya di bilangan. Nah ya, saya pertebal ini biar jelas. Tetapi kalau kontinu, di setiap titik pada garis bilangan dia akan memiliki nilai. Ya. Begitupun dengan suhu maupun berat badan kalian ya. Itu adalah perbedaan antara diskrit dan kontinu. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu peubah acak diskrit. Tadi sudah disebutkan di awal, salah satu contohnya adalah pelemparan sebuah dadu, di mana dia memiliki ruang sampel
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang munculnya angka 1 berapa Mas Adrian? 1/6. Peluang munculnya angka 2? 1/6. Angka 3? 1/6. Munculnya angka 4? 1/6. Angka 5? 1/6. Munculnya angka 6? 1/6. 1/6 ya. Masing-masing memiliki peluang yaitu 1/6. Sekarang ada sesuatu yang baru nih. Kalau kemarin kita belajar nilai peluang, kita simbolkan dengan P. Di dalam variabel random, nilai peluang kita simbolkan dengan F kecil i. Jangan keliru. F kecil i. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita mengenal ini sebagai fungsi ya. Kalau di sini kita mengenalnya sebagai fungsi peluang atau nilai peluang. Disebutkan dengan F kecil x, F kecil. Soalnya nanti ada F besar, itu memiliki makna yang berbeda. Dari tulisan ini, dari kejadian ini, dapat kita tuliskan bahwa ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing memiliki nilai peluang yaitu 1/6. Coba kita lihat di sini tabelnya di sini. Nilainya bagaimana nih? Ini efek nilai peluang ya. Ya. Nilai peluang selalu bernilai Sama. positif seperti tadi yang dikatakan Mbak Ular di awal ya, bahwa peluang selalu bernilai positif. Yang kedua, kalau ini dijumlahkan berapa ini? 1. Dari sini kita bisa tuliskan sifat-sifat dari variabel random discrete. Yang pertama adalah nilai peluang selalu bernilai positif. Kemudian nilai peluang bisa dituliskan sebagai Fi, dan nilai peluang kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Itu nanti bisa untuk ngecek. Contoh soal nih, kalau tadi pelemparan dadu udah gampang ya. Nih, contoh yang kedua ada suatu pengiriman 8 komputer ke suatu toko mengandung 3 yang rusak. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer secara acak dan X adalah variabel terambilnya komputer yang rusak, tentukan fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini sama saja dengan fungsi peluang. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yang dilakukan adalah kita menentukan variabel randomnya dulu. Dari contoh soal di sini, variabel random yang mana? Komputer rusak. Iya, yaitu X, yaitu terambilnya komputer yang rusak. Kemungkinannya ada berapa saja? 0, 1, 2. Oke. Jadi benar ya. Variabel randomnya adalah terambilnya komputer yang rusak, kemungkinannya adalah 0, 1, 2. Setelah itu kita tentukan nilai peluang dari masing-masing X. F0, apa itu F0? Artinya komputer yang rusak itu terambil sebanyak 0, alias semuanya bagus semua. Berapakah nilainya? Ini kombinasi ya. Kombinasi ini menyatakan bahwa kejadian terambilnya komputer yang rusak, ini kejadian terambilnya komputer yang bagus. Ini per MS. Kombinasi 0 dari 3 dikalikan kombinasi 2 dari 5 per kombinasi 2 dari 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10/28. Yang kedua, kita tentukan peluang kejadian terambilnya komputer yang rusak sebanyak 1. Ini kejadian yang rusak, ini kejadian yang baik, yang terambil yang bagus. Kombinasi 1 dari 3 kalikan kombinasi 1 dari 5 per kombinasi 2 dari 8. Hasilnya adalah 15/28. Dan yang terakhir adalah peluang F2. Terambilnya komputer yang rusak sebanyak 2. Nah, berapa ini? Kombinasi 2 dari 3 kalikan kombinasi 0 dari 5 per kombinasi 2 dari 8. Jadi hasilnya adalah 3/28. Oke. Nah, sekarang tadi F kecil nih nilai peluang. Sekarang kita belajar F besar. Apa itu F besar? F besar adalah fungsi distribusi kumulatif. F besar. Kalau tadi adalah F kecil X atau nilai peluang, didefinisikan sebagai peluang. Nah, ini ya.
Kalau sekarang adalah besar X. Didefinisikan sebagai peluang X kurang dari sama dengan X. Sama atau beda? Bedanya di mana? Bedanya di mana yuk? Iya, oke. Kalau ini sama dengan, kalau ini kurang dari sama dengan. Jadi jangan sampai keliru ya. Huruf besar, huruf kecil memiliki makna yang berbeda. Jadi FDK, X besar Y didefinisikan sebagai peluang X kurang dari sama dengan X, di mana X itu kurang dari sama dengan lahiga sampai lahiga. Oke, contohnya dari tabel yang contoh yang tadi di atas, ya, di mana X itu adalah 0 sampai 2, kemudian nilai fungsi peluangnya ada itu di situ ya, 10/28, 15/28, dan 3/28. Maka bisa dicari fungsi distribusi kumulatifnya. Yang pertama kita cari X besar 0. X besar 0 artinya apa? Peluang terambilnya komputer yang rusak kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 berarti sama dengan F0. F0 berapa? Itu 10/28. Yang kedua, X besar 1. Artinya apa? Peluang terambilnya komputer yang rusak kurang dari sama dengan 1. Sama saja dengan F0 ditambah F1 sama dengan, tinggal dijumlahkan ya, 25/28. Kemudian F yang 2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2, atau terambilnya komputer yang rusak itu kurang dari sama dengan 2. Berarti F0 tambah F1 tambah F2. Ini tambah ini tambah ini sama dengan 1. Wah, enak sekali ya, tinggal dijumlah sekarang. Tapi juga butuh ketelitian. Mungkin materinya sampai sini saja. Ada yang ditanyakan? Ya. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari pengubah acak yang kontinu. Kalau hari ini kita mempelajari yang diskrit, minggu depan kita lakukan yaitu pengubah acak kontinu. Minggu depan kita tetap muka tetapi via Zoom. Jangan lupa ya, minggu depan kita via Zoom. Dan satu hal lagi, sebelum kuliah silakan pelajari materinya dulu di aplikasi StatMat. Jadi jangan sampai ketika kalian kuliah via Zoom kemudian kalian belum mempelajari. Ya, jadi syaratnya untuk mengikuti kuliah adalah kalian sudah membuka aplikasi StatMat. Ya, oke, kita simpulkan pertemuan kali ini ya. Apa itu variabel random atau pengubah acak? Apa itu tadi? Suatu fungsi ya, mengaitkan setiap anggota ruang sampel dengan suatu bilangan real. Kemudian pengubah acak dibagi menjadi dua. Apa itu? Diskrit dan kontinu. Apa itu pengubah acak diskrit? Anggotanya dapat dihitung. Iya, anggotanya dapat dihitung. Itu yang paling itu ya, kata kuncinya ya. Kalau misalkan yang kontinu pengubah acak anggotanya itu tidak dapat dihitung, nah kan bisa terukur gitu ya. Oke, kalian diskrit tadi contohnya apa? Lebaran dadu. Kemudian ada memiliki 3 sifat tadi ya. Yang pertama, nilai peluangnya itu selalu bernilai positif. Yang kedua, nilai peluangnya bisa dituliskan sebagai Fx. Dan yang ketiga, bahwa jumlahan nilai peluangnya selalu bernilai 1. Oke, sampai sini mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya via Zoom ya. Marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga terus kesehatan, hati-hati di jalan. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.